warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel kami. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembahasannya yaitu dengan materi yang berbeda yaitu tentang evolusi komputer pada generasi kelima. Nah, jadi teman-teman, for your information bahwa sekarang komputer itu sudah melewati 5 generasi. Yaitu yang pertama, generasi pertama, kemudian generasi kedua, generasi ketiga, generasi keempat, dan yang terakhir adalah generasi kelima pada saat ini. Nah, apa sih komputer pada generasi kelima itu? Nah, menurut Sally DKK pada tahun 2019, komputer adalah sebuah mesin elektronik yang beroperasi di bawah kontrol instruksi yang tersimpan di memori, yang dapat menerima data, kemudian memanipulasi data berdasarkan aturan tertentu, sehingga menghasilkan keluaran dan menyimpan hasil untuk penggunaannya di masa depan. Nah, di sini di dalam komputer itu terdapat beberapa komponen. Yang pertama itu ada namanya layar monitor, kemudian yang kedua itu ada CPU, yang ketiga keyboard, dan yang keempat ada mouse. Nah, di sini ada sejarah komputer pada generasi kelima. Nah, komputer generasi kelima ini pertama kali diciptakan pada tahun 1980, dan negara yang mempelopori perkembangan komputer pada generasi kelima adalah Jepang. Karena Jepang adalah negara yang terkenal dalam sosialisasi jargon dan proyek komputer generasi kelima. Komputer pada generasi kelima ini diharapkan sebagai tahap perkembangan teknologi komputer paling canggih saat ini, dan peningkatan dari segi penggambaran menjadikan tampilan gambar pada komputer generasi kelima mempunyai resolusi sangat tinggi dan begitu tajam. Dan dalam proses pengembangannya, terdapat komponen-komponen penting ke dalam sistem komputer modern saat ini seperti superkonduktor, ULSI, dan juga artificial intelligence. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu fungsi dari ketiga komponen tersebut. Yang pertama, superkonduktor. Superkonduktor berfungsi untuk memudahkan sistem komputer dalam mengirim berbagai macam informasi menuju perangkat lainnya, dan juga dapat mempermudah dalam menyampaikan pesan meskipun jarak jauh sekalipun. Kemudian yang kedua itu ada ULSI, kepanjangannya yaitu Ultra Large Scale Integration, yang berfungsi sebagai dapat menampung jutaan komponen data hanya dalam satu chip sederhana. Dan yang ketiga adalah Artificial Intelligence, atau yang biasa kita kenal dengan kecerdasan buatan, yang dapat memudahkan dalam mengoperasikan komputer tersebut. Oke teman-teman, di sini ada beberapa ciri dari komputer generasi kelima. Yang pertama itu ada bentuk komputer minimalis dan mendukung mobilitas. Kemudian yang kedua, tersedia banyak fitur untuk pengguna komputer. Yang ketiga, penerapan teknologi chip. Dan yang terakhir, ada kemampuan dari segi multimedia yang jauh lebih unggul seperti yang kita gunakan pada saat ini. Di sini ada juga tipe-tipe komputer generasi kelima, yaitu ada laptop, kemudian netbook, dan juga ultrabook. Di sini juga ada contoh komputer generasi kelima, yaitu ada IBM PC5150, kemudian yang kedua ada Macintosh 128K, dan yang ketiga ada namanya MacBook. Untuk penjelasannya teman-teman bisa baca sendiri. Nah, sekarang kelebihan komputer generasi kelima ini. Apa sih kelebihannya? Tentu saja banyak sekali kelebihan dari komputer generasi kelima ini. Salah satunya, yang pertama itu ada banyak fungsi di komputer generasi ini yang sudah dioptimalkan. Yang kedua, kepraktisan yang ditawarkan menjadi kelebihan dari generasi komputer saat ini, karena bentuknya yang minimalis sehingga kita bisa membawanya kemana saja. Yang ketiga, tidak perlu khawatir mengenai kapasitas memori, karena perangkat komputer di generasi kelima mempunyai daya penyimpanan memori yang sangat baik. Oke, mungkin cuma itu materi pada hari ini. Mohon maaf bila ada kata yang salah, kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!